Halo, selamat datang di channel Licet Arunima. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Apakah kalian semua sudah pernah mendengar tentang siklus air? Jika belum, mari kita sama-sama belajar tentang siklus air. Apa sih itu sebenarnya siklus air? Nah, siklus air adalah gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Dalam sirkulasi tersebut meliputi gerakan yang dimulai dari air laut menuju atmosfer dalam bentuk uap, kemudian kembali lagi bumi. Selanjutnya, adapun penemu siklus air. Yang pertama, Bernard Palissy. Keberadaan siklus air ini pertama kalinya digambarkan oleh Bernard Palissy pada tahun 1580. Beliau mengatakan bahwa air yang menguap dari lautan membentuk awan, kemudian awan bergerak ke daratan, lalu turunlah hujan. Hujan tersebut nantinya akan mengalir lagi dan kembali menguap. Selanjutnya penemu yang kedua yaitu Aristoteles. Sebelum keberadaan siklus air ini dibahas oleh Palissy, pada abad ke-19 juga terdapat teori Aristoteles yang mengungkapkan bahwa air menguap dari tanah, lalu berkondensasi di dalam gua besar yang ada di pegunungan, kemudian gua tersebut membentuk sebuah danau sehingga memunculkan sebuah mata air. Sebelum melanjutkan, apakah kalian pernah mendengar tentang proses siklus air di bumi? Jika belum, mari kita simak bersama-sama. Siklus air yang ada di bumi ini memiliki beberapa tahapan yang mana setiap tahapannya tidak boleh terlewat. Jika hal tersebut terjadi, maka air tidak dapat terbentuk dan kembali lagi ke bumi. Nah, berikut adalah proses sirkulasi air. 1. Penguapan, evaporasi. Dalam proses penguapan ini, terjadilah perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau, maupun lautan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap, sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. 2. Kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali yakni menjadi tetesan air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. 3. Air hujan. Ketika uap air telah membentuk awan, apabila terkena angin pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun, sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Namun, tidak semua air di awan tersebut akan jatuh dalam bentuk hujan, sebab bergantung pada suhu udara di wilayah yang bersangkutan. Dapat berupa bentuk cair atau hujan, tetapi dapat juga berupa bentuk padat misalnya salju, hujan salju, atau hujan es. 4. Infiltrasi. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahinya hingga ke dalam tanah. Air-air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan, pasir, atau kerikil yang dapat dinamakan sebagai akuifer alias air tanah. Tanah tersebut nantinya akan merembes hingga ke bagian bawah sungai, sehingga akan memberikan aliran air bahkan setelah hujan berhenti. 5. Limpasan. Limpasan adalah proses di mana air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir di tanah. Air limpasan ini nantinya akan mengumpul di sungai dan kemudian mengalir menuju ke sungai yang lebih besar. 6. Transpirasi. Proses ini adalah ketika air menguap dari tanaman, terutama melalui daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara. Selanjutnya adapun jenis-jenis siklus air. 1. Siklus air pendek. Siklus air pendek yaitu siklus air yang mana air laut menguap kemudian melalui proses kondensasi, akan berubah menjadi butir-butir air halus atau awan. Selanjutnya, hujan akan jatuh ke laut dan prosesnya berulang kembali. 2. Siklus air sedang. Lalu untuk siklus sedang, berupa adanya uap air yang berasal dari lautan, tertiup oleh angin hingga bergerak sampai ke atas daratan. Setelah mencapai ketinggian tertentu, lalu uap air mengalami kondensasi membentuk butir-butir air dan berkumpul menjadi awan hingga jatuh di atas daratan sebagai hujan. 3. Siklus air panjang.
Di siklus panjang ini adanya uap air yang berasal dari laut, lalu sampai di daratan akibat dari terbawa arus angin, lalu bergabung dengan uap air lainnya. Uap air hasil gabungan tersebut tidak hanya melalui proses kondensasi saja, tetapi juga membeku hingga membentuk awan yang terdiri atas kristal. Kristal-kristal es ini akan turun menuju ke daratan dalam bentuk salju. Ketika salju telah mencair dan mengalir sebagai bentuk gletser, kemudian akan kembali lagi ke laut. Terima kasih karena sudah menonton. Jika ada salah kata dan penyebutan mohon maaf. Oleh karena itu mohon di-like dan di-subscribe, agar channel ini kedepannya lebih baik. Jika ada masukan bisa disalurkan di kolom komentar ya. Terima kasih.